pastilah kesel lu seperti proses lu tuh nggak dihargain ya bro? Iya, karena lu nggak ngelakuin apa-apa, lu nggak niat dalam hati lu, kayak ibaratnya lu biar niat baik sama orang, tapi niat baik lu tuh dianggap jelek sama orang, tapi akhirnya ya gue lama-lama biasa aja, karena gue ngutip dari kutipan salah satu sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, kamu nggak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena orang yang nggak menyukaimu nggak akan percaya itu. Orang yang menyukaimu nggak akan butuh itu. Okay. Jadi percuma lu sampai mulut lu kering juga, lu ngejelasin sama orang, enggak, gue baik. Saya bro. Gue baik, gue nggak gitu. Tapi tetap aja orang yang nggak suka sama lu tetap aja bakal bilang, lu gini lo, tetap aja. Jadi ya benar kata Raffi Ahmad di ini ya, kita cuma punya 2 tangan, gunakan itu untuk tutup telinga kita gitu kan. Oke. Kita nggak bisa maksain 2 tangan kita untuk nutup mulut orang. Kecuali kalau flashback ke belakang lu nggak punya karya ya lah. Sinetron lu peran utama ya ada. Nah, alhamdulillah gue ada. Cuman memang mungkin ini kalau mau selain gue, mungkin ini kan penggabungan antara fans dangdut sama fans sinetron lah, mungkin ya. Nah mungkin fans yang dangdut itu tidak mengikuti sebuah fans sinetron. Tapi lu ngerasa nggak? Banyak penyanyi dangdut yang sama artis juga, tapi nggak se-booming gua. Lu pernah ngerasain juga kan? Bener. Ngerasain nggak se-booming? Mohon maaf, eksklusif jadi gua. Lu pernah ngerasain? Dan ada beberapa adat juga teman gua. Iya banyak sih bro. Banyak kan? Nggak se-booming gua kan? Ya maksudnya ibaratnya apa ya? Ini emang rezeki yang Tuhan kasih atau amanah yang Tuhan kasih ke gua. Ya gimana gua caranya untuk apa ya? Untuk tetap berbuat baik lah, tetap membumi dan tetap insya Allah bisa selalu memanfaatkan ini dengan menyebar kebaikan, menyebar keberkahan buat banyak orang. Oh ini di konten lu sekarang gua mau nanya. Apa? Ini kan lu kan ada satu orang ya, teman kita juga yang ya walaupun tidak secara langsung menyerang, tapi kan kayaknya signifikan banget menyerang lah. Pertanyaan gua sama pertanyaan anak-anak, gua tuh telepon, Bilar marah nggak? Nah ini gua sampai langsung ke lu. Mungkin ini menjawab semua pertanyaan penontonnya. Lu kenapa nggak marah? Gua marah. Kalau gua marah. Kalau gua ya, walaupun kalau gua datengin sih, gua datengin, ya kita nggak main tangan sih, maksudnya kita tegur. Bro, kenapa sih? Kalau gua, nah itu lu kenapa lu nggak marah gitu? Gua jujur ya, gua manusia biasa, ada rasa kesel dan sempat gua chat. Itu apaan fit lu? Gitu. Dia jawab, kan gua cuma edukasi. Oh, ya udah gitu. Udah gue cukup itu aja. Iya, yang jelas. Dan nggak gua bahas lagi, demi Allah gua nggak bahas. Kenapa? Karena ya udahlah, masih banyak hal positif yang harus gua kerjain. Gua mau meninggalkan hal negatif. Itu salah satu faktor. Salah satunya lagi, ya buat apa gitu kita apa namanya, ya udahlah ini kita pikiran diri kita sendiri aja gitu, ngapain kita ngurusin orang juga gitu. Karena gue pribadi sebenarnya bukan orang yang tipikal yang suka ngusik hidup orang ya. Orang mau lain berbuat apa ya udah amat, yang penting nggak ngerugiin gue. Tapi dalam hal ini ya secara langsung gue sendiri pribadi nggak ngerasa dirugiin juga sih. Tapi lu nonton kontennya nggak? Gue nonton, ya ada banyak hal. Tapi gue kenapa akhirnya gue biasa aja, gue berusaha legowo. Kenapa? Karena netizen pintar bro. Netizen udah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan semua centang biru tuh mungkin ada di situ lagi. Nah, dan 98% bisa dibilang ngebela gue kan, di pihak gue kan. Ya udah gitu. Terus kenapa gue harus marah sama dia? Terkadang seekor singa itu dia cukup diam ketika melihat anjing berlari ya bro. Nah, kalau dikejar kan sama jalan etik. Lagi bener, anjing menggonggong kafilah berlalu kan. Kuk. Anjay menggonggong kafilah berlalu. Nah, itu canda anjay. Itu canda. Jadi gini bro, ini gue mengutip dari senior kita juga, Bang Baim Wong. Bang Baim Wong ini dia dapat kata-kata dari Ustadz Ali Dayat. Jadi Allah itu menciptakan semua adil. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya kan? Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jelek, balance, ada yang bagus. Itu namanya kehidupan. Nah, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, jadi kenapa Allah itu menciptakan balance? Itu kita sebagai manusia itu biar bisa menilai. Itulah 98% orang menilai. Ada contohnya. Oh ini, paham nggak? Paham maksud gua? Gitu. Dan kalau Tuhan ciptakan yang kaya semua kaya, yang miskin nggak ada dong. Iya bener ya. Nggak ada contoh untuk usaha. Dan lu nggak bisa beramal lu jadi. Iya bener.
nggak sih? Ini stasiun TV nggak ada niatan mau bikin kita program nih, kita cocok banget nih kayaknya. Lu ada yang mau lu sampein lagi nggak? Ini sih apa namanya, dari dulu nih Cal ya, dari dulu nih gue selalu berpikir rezeki itu nggak akan ketukar gitu, rezeki nggak akan ketukar. Dan menarik ya Cal, setiap gue apa namanya, Allah tuh ya gue sangat mensyukuri apa yang gue alami, apa yang gue rasain sekarang. Dari dulu awal mula tuh gue bermimpi banget tuh bisa di entertain. Gue nonton TV, kapan gue bisa syuting sama Kayak Dindaho kan dulu lu ngefans gua. sampai lu bisa satu frame ya kan? sampai bisa satu frame gue. Oke. Dan gue akhirnya sama Teh Ocha. Gue ngefans sama Teh Gue Ocha. ngeliat bro, anjing lu di follow sama Teh Ocha. Di komen Anjay, Instagram gue. Iya, lu di komen love itu kan. Seneng banget gue, gila. Ternyata begitu maha baiknya Tuhan gitu, Allah gitu. Lu di titik sekarang ini ada nggak momen dimana lu di kamar terus lu nangis bersyukur sama Allah gitu pernah? Jujur ada. Jujur ada. Iya, lo bayangin. Lu coba jabarin gue pengen tahu ilustrasinya. Di mana, kapan, Ya, momen apa? lo bayangin aja. Salah satu gini. Tadi gue pas podcast sama nge-vlog sama Bang Afdal. Bang Afdal, jadi gue banyak sesuatu hal yang udah gue alamin. Setelah gue pikir-pikir, gue ingat-ingat sesuatu itu pernah gue ucapin langsung. Ada yang tidak langsung, ada yang gue berpikir doang, menghalu-halu doang istilahnya. Dan terjadi. Dan Bang Afdal tadi ngingetin gue, Ki, kata dia, lo inget nggak? Dulu lo pernah bilang, Bang, ini Bang ada YouTubers pendapatannya segini sebulan Bang. Ya gede ya kata dia. Tapi bisa lah lo suatu saat, nggak mungkin lah Bang. Gue kan sekarang ini subscriber gue sekarang masih 30.000 Bang. Nggak mungkin lo bisa dapat segitu. 3 digit gitu. Nggak mungkin lah Bang. Dan tadi gue nggak tahu, dicek sama Bang Afdal. Pendapatan gue kata dia sama gitu. Dan itu jangan disebut, tapi ya gue insya Allah bakal menggunakan sebagian uang itu untuk beramal sih, insya Allah. Lo nggak ada nazar khusus gitu bro, maksudnya kayak apa gitu ke depan lu umrohin orang tua? Nazar khusus enggak, tapi gue punya harapan nikahin yang sekarang secepatnya. Gue dorong nih, gue ceburin lo nih. Ya, gue nazar khusus enggak, tapi gue emang tadinya gue tahun ini sebelum corona tuh rencana gue ini apa namanya, gue keinginan gue tahun ini sebenarnya. Gue bangun rumah sendiri yang sesuai keinginan gue, sama gue umroh satu keluarga, gue umrohin bareng-bareng. Dan gue apa ya, kadang sesuatu hal yang kita ucapkan itu nggak sama-sama itu adalah sebuah doa. Makanya ucapkan buat teman-teman kalian, buat teman-teman di rumah sana, di luar sana, ya janganlah, maksudnya kalau bisa sih mengeluarkan kata-kata baik aja, karena bisa jadi itu doa buat kalian, doa buat orang banyak. Karena kita nggak tahu nih ibaratnya apa yang gue rasain sekarang nih, ini bisa jadi bukan dari doa atau ucapan gue Cal, bisa aja dari doa orang-orang yang mungkin pernah gue berbuat baik. Makanya gue selalu ingin tuh selalu berbuat baik, menanam benih kebaikan buat banyak orang. Karena kita nggak tahu, lo ngomong gitu gue merinding anjir. Iya makanya. Enggak, maksud gue gini loh, bener. Lo suatu saat lo baik sama orang, lo nggak tahu tiba-tiba saat orang itu bilang, iya Allah, baiknya orang itu, semoga suatu saat diangkatkan derajatnya, dimurahkan rezekinya. Ada yang tahu. Dikabulkan segala impiannya, Kebetulan pas malaikat lewat, ada yang tahu bro. Anjir, gue berkaca-kaca anjir. Iya. Ya gue, ya tapi apa namanya? Jadi apa ya? Ya dan nggak tahu kita. Ya makanya apa namanya? Itu dari mulut siapa doa itu diijabah gitu. Makanya kita selalu sebar kebaikan sama orang. Jadi ketika kita berbuat baik, tiba-tiba orang itu yang mendoakan yang baik dan malaikat lewat. Iya ya, makanya gue juga sekarang pengen nyampein. Ini spesial banget ini di YouTube lu spesial banget sih. Gue jujur, gue tuh telepon dia. Dia siapa? Jadi dia. Hah? Telepon dia yang bikin konten anjay. Atas? Gue telepon dia. Mau nggak mau kan lu temen, dia juga temen gitu loh. Gue bilang sama dia, udah hapus. Udah hapus, gue bilang itu. Kalau nggak nanti lu lama-lama bakal dibully, gue bilang itu, hapus. Udahlah. Yang ada di dalam hati lu tuh cuma lu sama Allah yang tahu. Apa yang lu ucapkan, kita juga nggak tahu, kalau siapa tahu itu pembelaan akan dirimu. Tapi bener, ini lu tadi ngomong gini, gue jadi kebuka. Karena gini loh Lar, doa kita tuh tidak akan ini kata nyokap gue yang ngomong, doa kita tuh tidak akan terijabah kalau di dalam hati kita itu masih ada sifat iri dan dengki. Nggak bisa bro, nggak bisa. Lu mau ya Allah, umroh ya Allah, ini ya Allah, tapi di hati kita tuh iri sama kesuksesan orang, sama ini nggak bisa. Itu juga bisa. Nah, dan ini gue nggak baik-baikin lu ya bro. Dan
ini gue bilang di Haris, gue ketemu di kosannya Haris ini bilang, ya menurut gue ini memang sesuai karena kan lu kan orangnya lempeng-lempeng aja bro, lu orangnya kan lempeng-lempeng aja gitu loh. Nah jadi maksud gue adalah kalau gue sudah mendapatkan contoh yang ada gitu loh. Kalau gue sudah mendapatkan contoh yang ada yang dimana lu, ya gue sebagai teman juga ikut bangga lar, ikut bangga gue naik tuh ikut bangga, makanya gue tuh di sisi lainnya gue mau collab sama lu, gue takut salah. Karena sekarang ngomong sama lu tuh harus hati-hati lar. Betul. Kalau harus termasuk gue. Iya kan? Gue juga. Ini mungkin buat yang lain juga ya. Tapi ya gue selalu ambil sisi positif ya, bahwa bagus gitu. Bagus. Karena ngebuat gue lebih hati-hati dalam bersikap, lebih hati-hati dalam berbicara. Kayak gue juga, gue bikin konten pun gue harus hati-hati sama lu. Kayak gue selalu ngomong bilang, gue bikin konten sama lu, bawa nama lu, gue udah takut bro, harus hati-hati. Kapok bro ya? Gitu. Kapok bro, gue bro dibeli lagi bro. Nah maksud gue, ya ke depan ini gue pengen gitu. Alhamdulillah juga sekarang kan ngatrol ya malah ya. Nah cuman kan kita sama-sama harus menjaga gitu loh. Ya kan? Siapa tahu kan nanti rezeki kita bareng-bareng. Dan gue yakin suatu saat nanti mungkin yang pergi ke umroh, kalau lu pengen umroh sama keluarga lu, siapa tahu gue ikut. Amin ya Allah. Adi denger, Adi pengen ikut. Nah, Haris pengen ikut dengan anjasnya. Arfan ikut. Waduh. Tobat semua dong. Waduh, Arfan ikut gimana? Tutup brother. Iya bener. Wah, Arfan ikut umroh. Brother tutup. Semua tempat party tutup. Cene ban. Tapi ya insya Allah kan siapa tahu Bang Putra Siregar kan bilang insya Allah nanti semua bakal umroh, kan nggak tahu Amin ya juga. Allah. Ini kode lo nih, Bang. Kode deh bang. Tapi boleh juga sih bang. Ya kan kita nggak tahu juga, kan rezeki datang dari mana aja bro. Betul. Nah sekarang gue terakhirin bro, ada pesan khusus nggak? Ada pesan khusus nggak dari orang tua lo? Ada sih, maksudnya ada pernah. Momen apa coba? Lo ilustrasikan deh. Gue pernah dapat tawaran tapi belum goal sih, tapi hampir goal sih. Hampir goal. Dapat brand ambassador salah satu produk Okay. dan uangnya lumayan gede. Enggak, sekarang. Oh sekarang baru? Angkanya 9 bro. Tapi ya insya Allah sih hampir goal, doain Hampir aja. goal. Nah itu insya Allah dapat BA, nanti ini ya kita gunain buat umroh bareng-bareng sama keluarga semuanya. Ya terharu nangis, langsung tiba-tiba nangisnya gitu nyokap gue. Meluk lo nangis? Wah, dia nangis langsung nangis gitu. Meluk lo nangis? Nggak meluk gua, tapi langsung nangis. Ya, langsung masuk kepala gua gitu. Ya amin ya Allah katanya. Semoga ya gitu. Gila sih. Gila ya. Lo ada nggak sih men permintaan ibu lo yang lo nggak bisa nurutin men? Sampai detik ini, sampai lo udah sebesar ini. Nyokap gua tuh nggak nuntut baik-baik sih sama gua. Hah? Nyokap gua tuh nggak nuntut baik sama gua sekarang. Tapi Apa? nuntut pengen cepet nikah. Enggak, nyokap gua tuh selalu support apa yang gua lakuin, dan apa ya, apapun yang gua pilih itu selalu didukung sama beliau gitu. Dan dia ya emang beliau bilang kalau emang udah siap ya udah nikah biar ada yang ngurus gitu. Karena nyokap gua tahu gua tuh kan anaknya emang senang diurus. Senang diurus ya. Lo emang manja sih lo. Suka dilayanin lah. Suka dilayanin. Makanya gue tuh selalu bermimpi punya istri yang bisa seperti nyokap gue. Iya. Yang bisa, ya maksudnya nyokap gue tuh emang dari awal tuh ngurus gue banget kan. Maksudnya ya yang bisa masak gitu, yang nyiapin makanan gue, Ya gue dari dulu gue bermimpi punya istri yang bisa seperti nyokap gue sifatnya. Gitu dan ya kita nggak tahu kayak mimpi gue punya single yang akhirnya terkabul, kayak mimpi gue punya BM, punya mobil sport akhirnya terkabul, kayak mimpi gue bisa nge-host akhirnya terkabul. Yang mana tahu nanti gue dapat istri yang bisa sifatnya seperti beliau. Oh, Masya Allah, sangat menginspiratif. Jadi sudah dijabarin semua ya. Ini gue ambil alih nih. Sudah dijabarin semua. Jadi intinya adalah kita itu Bilar itu tidak ada keinginan untuk istilahnya bahasa liar di sana kan, generasi ke depan tuh nanti bakal ngomongnya bakal anjay semua. Tidak ada seperti itu. Dan bahkan tadi pun kita ilustrasikan kalau anjay itu adalah kata-kata slang. Tahu gak lo? Ya. Selengean, kata-kata selengean bro. Kata-kata ya ibaratnya Slang. kata-kata gaul lah. Kata-kata gaul dan gini.
Dan kayaknya nggak ada di KBBI juga sih artinya. iya sih, nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi tetap ya kan kita tetap rendah bro. Iya, betul. Untuk anak kecil Ya, sebaiknya jangan menggunakan kata yang slang. Mungkin belum umur kalian, masih banyak kata lain di umuran kalian yang lebih pantas lah untuk digunakan. Jadi dan ini pun kita secara tidak langsung bukan berarti kita membenarkan apa yang rame ya, Lar. Kita sih enjoy aja karena justru malah kaku aja tadi kalau kehilangan kata anjay sih kaku aja. Cuman ada batasan umur. Untuk orang tua di luaran sana pun harus menjaga anaknya yang di bawah umur, betul. Perbatasan gadget atau perbatasan TV. Tetaplah ada bimbingan. Ada bimbingan dan orang tua. Dan televisi itu ini just info aja, di bawah jam 9 malam itu bener-bener sensoris. Jadi bener-bener kata-kata seperti itu tidak ada. Tapi di atas jam 10 di atas jam 10 ada kalau di televisi. Boleh ya? Ya cerita sinetron kan begitu, Bro. Sinetron kan kalau di atas jam 10 boleh darah ada. THC ngucapin presiden anjay. Anjay kan? Nah, jadi sebenarnya terus kayak konten tuh ada batasan umur. Kalau konten kriteria kita itu 18 ke atas. Untuk umur 10 tahun di bawah ya tolong diawasin. Betul, jadi kita sama-sama saling menjaga lah, sama-sama saling menjaga. Ada yang mau tambahin terakhir nggak? Lihat catatan dulu. Soal gimmick kali ya. Banyak orang bilang gimmick. Ya kalau gue bilang gimmick itu ini balik lagi dong jadi flashback ya. Nggak apa-apa bro, nanti kan ditimpal aja. Ya gimmick kayaknya apa namanya? Kalau dibilang gimmick itu kita bukan men-setting. Kita awalnya kan nggak sengaja pecah, penonton suka dan akhirnya kita collab, lalu bekerja sama lah collab kan untuk yang tujuannya apa? Untuk menghibur banyak orang kan, dan akhirnya banyak orang yang suka dan nungguin dan sampai akhirnya kita deket kan sampai sekarang. Dan bisa bilang emang ya lumayan deket, tapi ya tetap belum jadian belum ya? Ya, gue gak ada kata jadian. Karena sekarang sih memang gak perlu tebak-tebakan. Kalau gue pribadi ya, insya Allah gue pribadi gue gak mau pacaran Cal. Gue kalau ya karena pacaran untuk apa gitu? Ya kalau dibilang pacaran ngapain gitu? Gak guna gitu, nggak ada faedahnya dan juga mendekatkan diri dengan dosa kan. Nah gue insya Allah gue jauh, gue pengen taruh ya. Kita temen dekat, kalau taruh kan belum kenal. Oh iya benar. Gue pengen temen dekat, kalau udah cocok, udah klop, insya Allah gue nikah gitu. Oke. Jadi doain aja lah ya. Jadi nggak kasarnya kan gue masih deket, tapi nggak mungkin dong gue baru sebulan tiba-tiba langsung nikah gitu. Tiba-tiba banyak orang yang kayak bilang ayo dong nikah sebelum nanti ditikung Markona. Nggak gitu konsepnya. Nggak tiba-tiba lo langsung deket nikah. Nggak, gue pribadi. Lu pikir nikah gampang? Kalau gue pribadi nggak ini gitu. Iya, gue persiapkan banyak hal dulu. Gue perbaikin diri dulu, mantapin diri gue dulu. Karena apa Cal? Gue harus memantaskan diri. Gue nggak mau mengecewakan pasangan gue, gitu, ya kan? Gue mau nikah, benar-benar ketika gue udah siap, udah gue yakin gue nggak bakal ngecewain pasangan gue. Tapi ini buat diri gue sendiri ya. Bukan gue minta pasangan gue untuk memantaskan diri, enggak. Justru gue yang memantaskan diri. Ya, seorang suami ya. Iya. Oke. Karena kan untuk settingan tadi, tanggung jawabnya besar. Untuk settingan dan gimmick tadi, itu settingan dan gimmick itu, ini kalau sedikit ya, gue kasih pengertian ke penonton. Jadi gini, untuk stasiun TV kalau mengundang, itu tuh pasti disetting, pasti digimmick. Bukan, enggak, kadang ada juga yang nggak gimmick, maksudnya di briefingnya kalian harus gimana, nanti ini kuis, tapi briefing itu kan bagian dari skenario gimmick. Tapi ada beberapa yang kayak nggak dikasih tahu, misalkan kita ditanya ini, kita nggak dikasih tahu siapa tanya apa, spontanitas aja, sama seperti gue Om Tukul. Ya ada beberapa yang kayak kita tuh spontanitas, tapi akhirnya nyambung. Dan sebenarnya itu mau gimmick, mau settingan, mau pansos, asalkan tidak ada yang dirugikan, nggak ada yang salah. Tapi gue bisa jamin sama sekali tidak ada gimmick dan settingan. Lu enjoy sama dia, dia enjoy sama bisa dibilang. lu, iya kan? Iya bisa dibilang. Dan sebenarnya gini, kalau gue ini berangkat dari pemikiran gue, Bilar sama Lesti ini malah justru korban. Kenapa gue bilang korban? Karena di luaran sana artis-artis yang lain itu banyak hubungannya itu gimmick bro, hubungannya itu settingan. Nggak tahu gue, mungkin ada hubungan settingan. Banyak sih ya. Hubungan gimmick kan banyak kan. Nah jadi orang berpikir kalau
udah kayak ke doktrin gitu loh bro. Paling gimmick, paling settingan gitu loh bro. Iya, jadi iya. Korban jatuhnya lu tuh. Lu masuk nggak yang gue masuk? Masuk. Jadi ya sama aja ketika orang lain misalkan dia berada di lingkungan jelek karena dia udah ngerasa lingkungan dia jelek dan dia ngerasa stereotip bahwa orang lain tuh jelek juga di mata dia. Gitu. Benar. Padahal belum tentu orang jelek di lingkungan jelek itu jelek. Iya. Dan orang baik di lingkungan baik itu baik belum tentu. Bener gak sih? Betul. Ya udah. Udah semua inti inti gue udah post banget. Ya semoga semoga hal-hal tadi bisa kalian cerna, bisa bermanfaat buat kalian dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mengucapkan kata-kata baik dan buat kalian semua di luar sana jangan takut untuk bermimpi gue bilangnya. Karena kita nggak tahu mimpi itu bakal jadi kenyataan gitu. Tapi tetap kita mimpi dan disertai dengan usaha dan doa pastinya. Karena segala sesuatu kita rencanakan, kita ingin sesuatu kalau Tuhan nggak berkehendak ya udah gitu. Tapi ingat Tuhan selalu ngasih yang terbaik buat kita. Gue selalu percaya itu. Jadi itu aja. Makasih teman-teman yang udah nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe channelnya Ical tuh. Komen jangan pakai emot. Channel gue Ical Muhammad channel. Komen jangan pakai emot biar trending. Nah ada juga podcast gue sebelumnya di channel Ical. Jangan lupa ditonton juga ya. Mantap. Sip. Thank you ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah kata tadi.